Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Balkis Alia dengan NIM 401221178 dari kelas Metode Penelitian dan Penulisan Hukum kelas 6A. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang penelitian hukum dibagi menjadi dua, yaitu penelitian normatif dan penelitian empiris. Jelaskan perbedaan spesifik dari kedua penelitian tersebut. Jadi saya akan menjelaskan bagaimana spesifik perbedaan dari kedua penelitian tersebut. Penelitian hukum merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan untuk mengkaji, memahami, dan menganalisis fenomena hukum baik bersifat normatif atau terkait dengan norma hukum maupun empiris terkait dengan perilaku atau kenyataan di lapangan. Dalam dunia akademik, penelitian hukum umumnya dibedakan menjadi dua jenis utama, yaitu penelitian normatif dan penelitian empiris. Masing-masing jenis penelitian ini memiliki pendekatan, metode, serta tujuan berbeda. Meskipun keduanya tetap berfokus pada kajian hukum, berikut adalah penjelasan panjang mengenai perbedaan spesifik antara kedua jenis penelitian ini. Yang pertama, penelitian normatif. Penelitian normatif sering juga disebut sebagai penelitian doktrinal, adalah jenis penelitian hukum yang berfokus pada hukum yang tertulis dalam dokumen yang ada. Penelitian ini menekankan pada studi terhadap peraturan hukum perundang-undangan, teori hukum, dan prinsip-prinsip hukum yang ada dalam sistem hukum suatu negara atau wilayah tertentu. Tujuan utama dari penelitian normatif adalah untuk menganalisis, mengevaluasi norma hukum yang berlaku serta implikasinya dalam kehidupan sosial. Pendekatan dan fokus utama. Pendekatan teoritis. Pendekatan normatif lebih menekankan pada analisis konsep, teori, dan prinsip yang ada pada peraturan perundang-undangan atau doktrin hukum. Analisis terhadap teks hukum. Fokus utama penelitian normatif adalah analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti undang-undang, keputusan, pengadilan, pemerintah, dan sumber hukum lainnya. Lalu dokumen hukum. Penelitian ini sangat bergantung pada dokumen hukum yang bersifat tertulis dan jarang melibatkan data lapangan atau interaksi dengan masyarakat. B. Metode penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian normatif adalah analisis kualitatif terhadap teks hukum. Beberapa langkah yang sering dilakukan dalam penelitian ini antara lain kritik hukum. Kritik hukum mengkritisi keabsahan konsistensi peraturan hukum. Studi komparatif membandingkan sistem hukum antar negara dengan sistem hukum yang berbeda untuk melihat apakah ada perbedaan dalam penerapan hukum atau untuk mengetahui adanya kesamaan yang bisa diadopsi. Interpretasi hukum menafsirkan teks hukum berdasarkan konteks hukum dan sistem nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat. C. Tujuan dan hasil. Memahami dan mengembangkan teori hukum. Penelitian normatif bertujuan untuk memahami teori hukum yang sudah ada, mengidentifikasi celah atau masalah dalam hukum yang berlaku, serta memberikan saran atau rekomendasi untuk perbaikan. Lalu penyusunan hukum yang lebih baik. Penelitian ini bisa menghasilkan rekomendasi untuk penyusunan atau perbaikan peraturan hukum yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat. Yang kedua, penelitian empiris. Penelitian empiris dalam hukum sering juga disebut penelitian sosial yang berfokus pada realitas sosial dan perilaku manusia yang berkaitan dalam penerapan hukum yang ada di masyarakat. Penelitian ini menekankan pada pengumpulan dan analisis data lapangan yang berasal dari observasi, wawancara, atau survei yang dilakukan terhadap individu atau kelompok masyarakat. A. Pendekatan utama dan fokus utama. Pendekatan empiris. Penelitian empiris mengedepankan observasi terhadap kenyataan sosial yang ada dan berusaha mencari hubungan hukum antara perilaku dan masyarakat. Fokus pada penerapan hukum di lapangan. Penelitian ini melihat bagaimana hukum yang diterapkan dijalankan dalam praktik, bukan hanya dalam teori atau teks normatif. Fokus utamanya adalah fenomena hukum yang terjadi dalam kehidupan sosial, lalu interaksi dengan masyarakat. Peneliti terlibat langsung dengan subjek penelitian, baik melalui wawancara, observasi, atau studi kasus untuk menggali pemahaman mengenai penerapan yang ada. Metode penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian empiris lebih beragam dan berfokus pada pengumpulan data lapangan seperti wawancara. Peneliti melakukan wawancara mendalam dengan individu atau kelompok yang terlibat dalam suatu fenomena hukum untuk mendapatkan pandangan mereka mengenai penerapan hukum. Survei
menggunakan kuesioner untuk mengumpulkan data kualitatif terkait dengan pemahaman, persepsi, atau pengalaman masyarakat terhadap suatu peraturan atau sistem hukum. Observasi, melakukan pengamatan langsung terhadap perilaku sosial yang terkait dengan penerapan hukum dalam suatu masyarakat atau kelompok tertentu. Studi kasus, menyusun laporan berdasarkan penelitian yang mendalam terhadap sebuah kasus hukum tertentu untuk melihat bagaimana penerapan hukum dalam situasi tertentu. Lalu tujuan dan hasil dari penelitian ini, tujuan dan hasilnya adalah untuk menggali fenomena hukum di masyarakat. Tujuan utama penelitian empiris adalah untuk memahami bagaimana hukum diterima dan diterapkan di lapangan, serta pengaruhnya terhadap masyarakat. Memberikan rekomendasi kebijakan. Berdasarkan temuan lapangan, penelitian ini dapat memberikan rekomendasi untuk perubahan atau perbaikan dalam praktik hukum yang lebih efektif. Pemahaman terhadap perilaku manusia. Penelitian empiris berusaha untuk memahami bagaimana individu atau kelompok dalam masyarakat berinteraksi dengan hukum, serta faktor-faktor sosial lainnya, budaya, atau ekonomi yang mempengaruhi penerapannya. Lalu terdapat perbedaan spesifik antara penelitian normatif dan penelitian empiris. Berikut adalah perbedaan utama antara kedua jenis penelitian hukum tersebut. A. Objek dan fokus penelitian. Penelitian normatif berfokus pada analisis norma hukum tertulis seperti undang-undang, doktrin, dan peraturan lainnya. Objek penelitian ini adalah hukum itu sendiri. Lalu penelitian empiris berfokus pada penerapan hukum dalam kehidupan nyata. Objek penelitian ini adalah perilaku manusia, praktek hukum, dan fenomena sosial terkait masyarakat hukum. Lalu terdapat metode pengumpulan data. Penelitian normatif, data yang digunakan adalah data sekunder yang berupa teks-teks hukum, dokumen peraturan, literatur hukum, dan sumber-sumber hukum lainnya. Lalu penelitian empiris. Pendekatan yang digunakan bersifat induktif, berfokus pada data empiris yang dikumpulkan untuk menyimpulkan pola atau hubungan sosial yang ada. Lalu keterlibatan peneliti. Penelitian normatif, peneliti biasanya tidak terlibat langsung dalam masyarakat atau objek yang diteliti. Karena penelitian ini lebih bersifat kajian terhadap teks dan teori hukum. Kalau penelitian empiris, peneliti terlibat langsung dengan objek penelitian, baik melalui wawancara, observasi, atau studi kasus. Lalu ada kelebihan dan kekurangan. Kalau penelitian normatif itu, kelebihannya dapat memberikan pemahaman yang mendalam mengenai teori hukum atau struktur hukum yang berlaku, sangat berguna dalam analisis dan pembuatan kebijakan. Kalau kekurangannya, kurang memperhatikan bagaimana hukum diterapkan di lapangan atau dampaknya terhadap masyarakat. Lalu penelitian empiris, kelebihannya dapat memberikan gambaran yang realistis tentang bagaimana hukum diterima dan diterapkan oleh masyarakat, memberikan wawasan lebih mengenai masalah sosial yang terkait dengan hukum. Kekurangannya dapat dipengaruhi oleh bias atau subjektivitas peneliti dan membutuhkan waktu serta biaya yang lebih besar untuk pengumpulan data lapangan. Jadi secara keseluruhan, penelitian normatif dan penelitian empiris memiliki pendekatan, tujuan, dan objek yang berbeda. Namun, keduanya saling melengkapi dalam memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang hukum. Penelitian normatif berfokus pada teori dan norma hukum yang tertulis, sementara penelitian empiris berfokus pada fenomena hukum yang terjadi di lapangan. Penelitian normatif penting memberikan dasar-dasar teoritis dan regulasi hukum, sedangkan penelitian empiris sangat diperlukan untuk memahami bagaimana hukum beroperasi dalam kehidupan sosial dan nyata. Lalu saya juga akan menjelaskan tentang dikenalnya juga sosiolegal research. Apakah penelitian ini dianggap sebagai penelitian hukum? Jadi, penelitian sosiolegal atau sosiolegal research dan peranannya dalam penelitian hukum. Penelitian sosiolegal atau penelitian sosial hukum adalah pendekatan yang menggabungkan aspek hukum dengan kajian sosial. Pendekatan ini berfokus pada pemahaman bagaimana hukum berfungsi dalam masyarakat, serta bagaimana norma dan aturan sosial mempengaruhi penerapan hukum itu sendiri. Penelitian jenis ini dianggap sangat penting dalam bidang ilmu hukum karena tidak hanya melihat dari sisi teori hukum, tetapi juga mengkaji pengaruh sosial, politik, ekonomi, dan budaya, dan aspek lainnya yang berhubungan dengan hukum di masyarakat. Sebenarnya apa sih itu penelitian sosiolegal? Penelitian sosiolegal dapat dipahami sebagai satu jenis penelitian yang dapat menghubungkan ilmu hukum dengan ilmu sosial.
Penelitian ini berfokus pada analisis hubungan antara hukum dan fenomena sosial yang ada di masyarakat. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana hukum diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan sejauh mana hukum mampu memenuhi kebutuhan harapan di masyarakat. Penelitian ini berbeda dengan penelitian hukum murni, yang lebih banyak berfokus pada aturan-aturan hukum, teks undang-undang, dan konsep hukum terlalu memperhatikan faktor sosial dan mempengaruhinya. Karakteristik utama dari penelitian ini adalah antara lain yang pertama interdisipliner. Penelitian sosiolegal melibatkan disiplin ilmu seperti sosiologi, psikologi, antropologi, ekonomi, dan tentu saja ilmu hukum. Pendekatan ini mengintegrasi perspektif hukum dengan ilmu sosial untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana hukum berfungsi di masyarakat. Lalu berfokus pada praktik hukum. Penelitian ini lebih menekankan pada penerapan hukum dan praktik, bukan hanya pada teori atau doktrin hukum semata. Peneliti mengamati bagaimana hukum diterapkan oleh aparat penegak hukum, pengadilan, dan bagaimana masyarakat meresponnya. Pengaruh sosial. Peneliti sosiolegal berusaha memahami dampak sosial dari penerapan hukum, seperti bagaimana hukum mempengaruhi perilaku sosial, struktur sosial, dan keadilan dalam masyarakat. Ini mencakup analisis mengenai ketidaksetaraan, diskriminasi, dan konflik yang dapat timbul dari aturan hukum yang ada. Lalu metode kualitatif dan kuantitatif. Penelitian sosiolegal sering menggunakan metode campuran, baik kualitatif misalnya wawancara mendalam, observasi, dan studi kasus, maupun kuantitatif seperti survei atau analisis statik. Ini memungkinkan peneliti untuk menggabungkan data empirik dengan analisis teoritis, lalu tinjauan terhadap kebijakan hukum. Selain menganalisis penerapan hukum, penelitian sosiolegal juga sering melibatkan kebijakan hukum yang ada antara bagaimana kebijakan tersebut berinteraksi dengan realitas sosial. Penelitian ini dapat menghasilkan rekomendasi untuk perbaikan kebijakan hukum agar lebih efektif dalam mencapai tujuan sosial. Lalu, mengapa penelitian sosiolegal dianggap sebagai penelitian hukum? Meskipun penelitian sosiolegal berfokus pada aspek sosial, banyak pihak yang menganggapnya sebagian bahwa ini bagian dari penelitian hukum. Hal ini karena hukum tidak ada dalam ruang hampa, melainkan berinteraksi dengan masyarakat. Penelitian sosiolegal memandang hukum sebagai suatu instrumen sosial yang tidak hanya diterapkan dalam konteks undang-undang, tetapi juga dalam hubungan sosial yang lebih luas. Oleh karena itu, penelitian ini tetap dalam lingkungan hukum karena berfokus pada dampak dan fungsi hukum. Memahami efektivitas hukum. Salah satu tujuan utama dari penelitian hukum adalah untuk memahami bagaimana hukum dapat efektif dalam masyarakat. Penelitian sosiolegal membantu menjawab pertanyaan tersebut dengan melihat langsung pada praktik dan penerapan hukum di lapangan. Ini memberikan perspektif lebih mendalam tentang sejauh mana hukum mencapai tujuan-tujuannya, baik dari segi keadilan pemerintahan yang baik maupun kesejahteraan sosial. Lalu, penelitian sosiolegal juga memainkan peran penting dalam mengidentifikasi suatu kelemahan atau ketidaksempurnaan dalam sistem hukum yang ada. Melalui kajian ini, peneliti dapat memberikan rekomendasi atau usulan reformasi hukum yang lebih responsif terhadap dinamika sosial dan masyarakat. Lalu, hukum juga seringkali berfungsi sebagai alat untuk mengatur ketertiban sosial. Namun, dalam praktiknya, penerapannya bisa menghasilkan ketidakadilan atau ketimpangan. Penelitian sosiolegal mengidentifikasi masalah-masalah dan menyarankan solusi perubahan hukum yang dapat mengurangi ketidakadilan sosial. Pakar-pakar hukum sosial mulai menyarankan pentingnya untuk mengkaji hukum sebagai fenomena yang hidup dan diterapkan dalam masyarakat. Pada saat yang sama, muncul juga kesadaran bahwa hukum tidak selalu diterapkan dengan cara yang sama di semua lapisan masyarakat atau dalam situasi yang berbeda. Jadi, pada intinya, penelitian sosiolegal bukanlah hal yang terpisah dari ilmu hukum, melainkan merupakan cabang penelitian yang memperkaya pemahaman kita tentang hukum dengan mengaitkannya pada kondisi sosial yang lebih luas. Ini memberikan gambaran yang lebih holistik mengenai bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat, serta bagaimana hukum yang dapat diadaptasi untuk menghadapi tantangan sosial yang selalu berubah. Dengan demikian, meskipun lebih banyak memfokuskan pada aspek sosial, penelitian sosiolegal tetap dianggap sebagai bagian integral dari kajian hukum karena kaitannya sangat erat dengan penerapannya dan fungsi hukum dalam kehidupan sehari-hari.
Baik, jadi segitu saja penjelasan dari saya. Semoga dapat dipahami. Terima kasih.